sobat sehat semuanya. Selamat bertemu kembali dalam acara yang lain dari Pro Sehat. Namanya adalah Kepo. Apa sih kepo itu? Kata expert Pro Sehat. Siapa saja yang termasuk dalam expert oleh Pro Sehat? Yaitu dokter atau juga psikolog yang akan membahas topik-topik menarik dari sobat sehat semuanya. Nah, acara ini diselenggarakan untuk mensupport, mendukung tema Indonesia Maju yang ditetapkan oleh pemerintah pada bulan Agustus tahun 2020 ini. Nah, meskipun pandemi belum mereda, tapi kita semua harus tetap melangkah maju dan bangkit selalu dari keterpurukan selama pandemi corona ini. Nah, bagi sobat sehat yang mungkin memiliki tema-tema menarik yang ingin dibahas dalam acara Kepo ini, dapat mencantumkan komen ataupun DM di Instagramnya Pro Sehat. Oke, ingat selalu untuk like dan subscribe YouTube-nya Pro Sehat dan follow IG-nya Pro Sehat. Oke, nah kita punya tema hari ini tentang olahraga malam, bahaya, mitos, atau fakta. Nah, mari kita dengarkan bincang-bincang kita dari Dr. Jonathan Christopher. Halo dok, apa kabar dok? Yo, selamat malam Dokter Rosa, baik kabarnya. Oke, Dr. Jonathan merupakan dokter lulusan Fakultas Kedokteran Atmajaya dan saat ini sedang praktek di Puskesmas Pemalang, Jawa Tengah. Benar begitu dok? Iya betul. Oke, Dr. Jonathan ini sangat pakar tentunya di bidang olahraga. Dari posturnya aja udah kelihatan ya dok ya, sangat bugar sekali. Oke, baik dok. Kita mulai langsung ya dok ya. Gimana ini dok kalau menurut Dr. Jonathan, olahraga di malam hari itu berbahaya, mitos atau fakta dok? Iya, kalau olahraga malam sih menurut saya berbahayanya itu tergantung nih, maksudnya seperti berbahaya mengancam jiwa mungkin maksudnya Dokter Rosa, kayak begitu. Betul, mungkin yang kayak serangan jantung takutnya kan, atau kalau orang awam tuh bilangnya angin malam dok ya kan? Iya betul emang ya, suka bilang gitu ya. Kalau menurut saya sih berbahayanya itu mitos sebenarnya. Jadi memang orang yang sudah penyakit jantung ataupun punya diabetes kan memang mereka itu memiliki risiko yang lebih tinggi. Jadi bukan karena malam hari yang membuat itunya bahaya, tapi karena mereka emang memiliki faktor risiko itu. Jadi meskipun mereka olahraga siang juga tetap berbahaya untuk mereka. Nah kalau untuk yang para orang bilang juga malam-malam itu lebih sedikit ya oksigennya itu. Karena dari tumbuhan seperti itu mereka tidak produksi oksigen, malahan mereka mengeluarkan CO2 seperti itu. Nah itu juga sebenarnya sih belum ketemuan dari penelitian itu menyebutkan seperti itu sampai sekarang Dokter Rosa. Mungkin Dokter Rosa pernah dengar yang lain juga? Enggak sih, memang secara anjurannya mungkin memang malam hari ya tidak terlalu bagus, terutama orang mungkin sudah lelah ya dok ya akibat bekerja, terus masih ditambah dengan olahraga malam. Nah itu bahaya sekali tentunya, karena di waktunya sesudah orang bekerja itu seharusnya orang beristirahat. Jadi kalau misalnya ditambah dengan olahraga, tentunya yang buat ada faktor-faktor resiko jantung itu bahaya sekali ya dok ya. Jadi bisa numpuk gitu ya dok ya. Betul, udah lelah kerja betul. Terus malam ditambah lagi kelelahan olahraga ya. Betul sekali dok. Nah ini kalau menurut Dokter Jonathan nih, ada anjuran nggak sih sebenarnya olahraga tuh baiknya jam berapa sih? Terus berapa lama ya kira-kira olahraga itu sebenarnya dok? Kalau untuk anjurannya sih sebenarnya yang dari pernah saya baca itu dari sleep hygiene juga sebenarnya. Dari WHO itu menyebutkan kurang lebih 3 jam jadi sebelum jam tidur. Jadi yang menentukan itu jam tidur sobat, bukan dari jam berapa sih yang paling tepat gitu. Jadi misalnya tidur jam 10 berarti olahraga terakhir itu diusahakan jam 7. Dan juga itu olahraganya yang ringan mungkin ya Dokter Rosa ya, jangan yang sangat intensif seperti itu. Betul sekali ya, saya sangat setuju sekali ya. Jadi ini memang sebaiknya kalau olahraga itu jangan dekat-dekat waktu jam tidur ya dok ya, karena bisa mengganggu jam tidur kita. Terus berapa lama dok kira-kira kalau menurut Dokter Jonathan ini waktu olahraga yang disarankan? Kalau untuk berapa lamanya sih sebenarnya tidak ada penelitian juga, tapi menurut saya sih yang wajarnya itu dalam rentang 1 sampai 2 jam.
mungkin itu udah cukup untuk mengeluarkan keringat tapi tidak terlalu capek juga. Itu sebenarnya dari intensitasnya juga mungkin ya dok. Jadi kayak jalan sebentar tapi lama itu mungkin lebih nyantai gitu ya. Oke. Ya memang dianjurkan itu start low, go slow ya. Jadi misalnya dimulainya mungkin bertahap ya dok ya. Jadi mungkin 30 menit dulu, terus lanjut 1 jam, mungkin 1,5 jam, terus 2 jam seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nih dok. Kira-kira kalau olahraga malam hari, itu bagusnya olahraga apa ya dok yang tidak beresiko? Nah kalau untuk jenis olahraganya sih, pertama kita seperti tadi ini kita bahas dari intensitasnya, ada yang sedang dan ada yang berat juga. Nah ini dari WHO boleh ditampilin gambarnya. Jadi dari WHO itu sudah mengklasifikasikan nih yang moderate ataupun vigorous. Yang moderate itu sedang, vigorous yang berat. Nah mereka menyebutkan itu kalau moderate itu meningkatkan heart rate atau denyut jantung lumayan bermakna. Namun tidak seberat yang vigorous. Jadi itu yang vigorous itu sampai engap-engapan nafasnya. Jadi lebih mudah dihafal, mungkin olahraga yang bikin sampai berengap-engap nafasnya itu adalah termasuk olahraga yang berat. Nah di sini contohnya ringan itu seperti jalan cepat, menari, ataupun ini yang mungkin bisa dilakukan semua nih di rumah seperti gardening ataupun pekerjaan-pekerjaan rumah seperti itu. Kalau yang berat malah untuk lebih yang di luar rumah nih yang sekarang malah lebih susah kan karena lagi corona seperti itu. Kalau untuk lari cepat seperti itu ya. Jadi bisa dilihat dari situ ya. Oke dok. Nah terus kalau ini sekarang dampak sering olahraga malam hari nih menurut dokter Jonathan bisa jadi sakit apa aja gitu dok kira-kira? Kalau sering olahraga nih malam hari dok ya kan? Kalau untuk yang malam hari pun juga biasanya malam hari kan tingkat CO2-nya lebih tinggi, jadi kadang-kadang orang itu menjadi lebih sulit bernapas ya, menjadi lebih sesak. Nah itu berdampak itu buat orang yang sudah ada sakit paru contohnya, ataupun yang tadi memiliki penyakit-penyakit kronik seperti jantung yang memang sirkulasi oksigennya di tubuh tuh sudah terganggu, jadi mereka lebih rentan pada malam hari gitu. Untuk tubuh mereka itu dapat berefek pada jantung, bahkan bisa menyebabkan stroke nantinya, yaitu sumbatan pada otak. Kalau betul, untuk ya. Orang-orang itu, ya. Ini masukan banget ini ya dok ya buat sobat sehat semuanya ya. Tentang resikonya olahraga malam hari ini ya, ternyata ada juga faktor-faktor yang bisa menyebabkan justru jadi stroke ya salah satunya dok ya. Iya betul. Ada gambar juga boleh ditampilin sebentar. Iya dari ini kan gambarnya mengenai circadian rhythm. Jadi memang tubuh itu memiliki circadian rhythm yang meregulasi hormon-hormon yang keluar. Nah dari gambar ini kita bisa lihat itu dari jam 6 itu terdapat peningkatan tekanan darah dan juga suhu yang tinggi. Nah ini yang menyebabkan olahraga pada saat itu pun juga bisa lebih rentan nih untuk orang-orang yang beresiko. Karena mereka sudah punya darah tinggi dan ini ditambah lagi dari stres olahraga seperti itu. Oke, betul. Oke, menarik sekali nih ya dok ya. Terus nah terakhir nih dok, gimana sih tips untuk sobat sehat yang baru mulai olahraga aktif sejak pandemi ini? Mungkin dulu nggak olahraga, sekarang olahraga dia dok, aktif gitu dok. Ada tips-tipsnya? Iya betul. Nah kalau untuk tips-tipsnya sih memang sekarang kan lebih susah ya untuk olahraga ke gym ataupun keluar dari rumah gitu. Nah untuk sekarang pun banyak orang yang buat video nih olahraga dari rumah hanya dengan yoga mat saja seperti itu, dan itu bisa dilakukan kapan saja, tidak mengikuti jadwal karena streaming itu kan bisa setiap saat. Dan bagi mereka yang sudah melakukan olahraga pun bisa ada level-levelnya yang tertentu juga. Untuk mereka yang masih pemula, beginner, itu ada yang lebih rendah intensitasnya. Mungkin mereka lebih cocok mengikuti olahraga seperti itu. Nah untuk berapa lamanya olahraga pun juga WHO telah mengeluarkan nih rekomendasi, yaitu selama 150 menit dalam 1 minggu. Jadi itu bisa dibagi tuh, misalnya sehari 30 menit, itu dalam 5 hari sudah tercukupi. Ataupun nanti jangan ditimpakan pada 1 hari, misalnya
hari Sabtu doang nih kita kosong olahraga 150 menit, itu kan sangat melelahkan gitu, apalagi pulang dari kerja seperti itu ya dok. Oke, baik ya. Memang betul sekali ya, seperti dikatakan oleh Dokter Jonathan tadi ya, tetap harus juga ini ya dok ya, mengikuti protokol kesehatan tentunya ya dok ya, olahraganya ya. Iya Jangan-jangan betul. di forsir gitu ya dok ya. Oke, baik. Sekian nih hari ini kita bincang-bincang hari ini, dan buat yang masih ingin mungkin penasaran bisa putar ulang video hari ini, dan ingat selalu untuk like dan subscribe YouTube-nya Prosehat. Dan mungkin yang ada juga yang pernah cedera olahraga ingin fisioterapi bisa chat ke WhatsApp-nya Prosehat di 0811 18 16 800 untuk layanan fisioterapi home care, atau mungkin ingin beli vitamin dan produk-produk kesehatan lainnya. Prosehat juga menjual, caranya mudah sekali, chat saja ke nomor yang sudah disebutkan tadi. Oke, baik, terima kasih Dokter Jonathan atas waktunya hari ini. Terima kasih buat Sobat Sehat semuanya. Sampai bertemu kembali di video yang lainnya.